Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, biasa dipanggil Syafi'i. Asal saya dari Desa Londu, Kecamatan Ngabitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alamat saat ini saya bertempat tinggal di Kelurahan Taman Sari, Seruni. Dan hobi saya bermain bola dan membaca buku. Dan alhamdulillah saya memiliki kedua orang tua yang masih sehat walafiat, teman-teman. Saya memiliki dua saudara pertama yang bernama Nur Ayu Anissa yang berumur sekitar 20 tahun dan mengenyam pendidikan di Universitas Maulana Malik Ibrahim, dan saat ini dia sedang membuat skripsi untuk sesi wisudanya, teman-teman. Saudara kedua saya bernama Hijratullah dan berumur sekitar 8 sampai 9 tahun, teman-teman, dan mengenyam pendidikan di SDN Impres Londu. Saya memiliki beberapa sahabat di waktu SMA, teman-teman, dan sahabat saya sangat berarti bagi saya, teman-teman, karena sahabat saya sesuatu yang istimewa bagi saya, dan mereka selalu ada di sisi saya baik dalam duka maupun bahagia, teman-teman. Sedikit untuk mengenalkan kampung saya, tak perlu saya jelaskan secara detail, langsung saja lihat videonya atau simak videonya sekarang, langsung saja. Kemarau panjang menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Curah hujan yang rendah mengakibatkan kekeringan meteorologis. Tidak cuma itu, kerusakan hutan 10 tahun terakhir berdampak buruk. Dan akhirnya, kekeringan hidrologis tidak terhindarkan karena pasokan air tanah berkurang drastis. Dari data BPBD Kabupaten Bima yang dirilis Juli 2020, tercatat ada 27.843 jiwa terdampak kekeringan, termasuk di Desa Londu, Kecamatan Lambitu. Desa yang terletak di dataran tinggi Gunung Lambitu ini sudah 10 tahun terakhir menjadi langganan kekeringan. Bahkan, tahun ini menjadi kekeringan paling parah bagi mereka. Sekitar 300 penduduknya merasakan dampak. Jangankan untuk mengairi ladang, untuk minum pun mereka harus berjuang. Sumur Oipedi adalah mata air terakhir yang ada di desa. Tetesan air Oipedi menjadi pengharapan mereka. Mata air yang semakin kecil memaksa untuk antri berjam-jam. Bahkan pukul 3 subuh mereka sudah antri demi satu ember air. Jaleha misalnya, ia rela bertahan berjam-jam di sumur Oipedi untuk menunggu tetesan air yang tersisa. Tempuh jam pila tempo yang mendiane? Jam 11 Jam 11 jam siang. Dene jam pila teh? jam pila tina jam 1 kering. Oh, berarti teh oi dene arki ka maroci ne mata abur oi pala. Awara na kon mai rocine mai jam upame ma supuna arbar oi. Mana nih? Satu malam. Saya biasa sampai jam pila. Pila jam? Mempono nih. Di jam pila teh oi. Taufik, salah satu aktivis desa, menceritakan sulitnya masyarakat Desa Londu untuk mendapatkan air. Kalau untuk pengambilan air di Desa Londu ini, masyarakat tidak pernah tidur sebenarnya. Jadi setiap hari, karena memang air ini kebutuhan dasar, jadi masyarakat tidak pernah tidur untuk mengambil air. Mengambil air itu masyarakat 1 jam sebelum mau mengambil air, itu kalau tidak cepat, karena ini memang cuman hanya mata air ini saja yang besar di Desa Londu. Masyarakat Desa Londu mengambil air biasanya subuh itu jam 3 mereka sudah bangun. Nah, itu sampai jam 6.
jam 6 sore seperti itu. Dan lanjut lagi karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa air di Desa Londo ini sangat-sangat krisis seperti itu. Jadi masyarakat satu kampung itu hanya mengambil air di satu bak dan itu mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan satu ember air. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan satu ember air. Jadi mereka harus antri dulu. Kemudian mereka juga ya artinya tidak tidur lah begitu. Mereka harus bergadang bermalam-malam hanya untuk mendapatkan satu ember air seperti itu. Ini juga sebenarnya yang mengakibatkan karena penebangan pohon sebenarnya. Karena memang masyarakat Desa Londo ini kan umumnya di Kecamatan Lembi itu mereka bermata pencaharian sebagai petani, sehingga mau tidak mau pohon selalu menjadi imbas. Selain sumur OIPD, masyarakat Londo juga sebelumnya mengandalkan air dari mata air di desa tetangga yang dialirkan lewat pipa dan ditampung di bak air desa. Namun, tidak berbeda dengan OIPD, mata air yang kecil juga membuat warga harus antri berjam-jam hanya untuk satu jerigen air. Kita ambil mata airnya di pegunungan Pajaran namanya, di pegunungan di dekatnya di atas sana. Tapi sekarang ya bak ini sudah tidak ada air lagi. Nah ini posyandu. Nah, posyandu ini dulu airnya dari sini diambil, tapi sekarang kan tidak ada air, mau tidak mau ya seperti untuk masalah ya persalinan, kemudian untuk kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan, untuk orang sakit dan sebagainya. Nah, ini juga sangat bisa dibilang sangat miris sekali begitu. Air tidak ada, bahkan bisa jadi konflik karena masalah air hanya satu tetes, hanya satu ember, itu bisa menjadi konflik di sini karena ketersediaan air sangat bisa dibilang sangat kurang lah begitu. Sampai kapan ini akan terjadi? Sudah saatnya kita peduli. Mari bergerak bersama, jaga alam kita sebelum benar-benar terlambat. Jangan sampai kekeringan menjadi bencana yang mengerikan untuk kita. Setelah beberapa tahun, desa saya mengalami kekeringan teman-teman. Karena di mana kebanyakan masyarakat membuka lahan bebas di kampung saya. Mereka menebang pohon dan lain sebagainya teman-teman, sehingga kampung saya dilanda kekeringan. Dan tak perlu saya jelaskan secara detail, langsung simak saja videonya. Sekian saya ingin sedikit menceritakan tentang kepribadian saya ya teman-teman. Saya orangnya pendiam dan saya orangnya cuek, sedikit cuek ya teman-teman, dan teman-teman harap memakluminya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya ya teman-teman saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.